Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana. لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين إلى أن قال إذا أطلق الثناء عليك ولست بأهل فأثني عليه بما هو أهله. Al-Imam Syekh Ahmad bin Muhammad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, beliau mengatakan, idza utlika tsana alaik, apabila muncul ataupun ada pujian yang datang kepada dirimu. Ini masih membahas masalah pujian. Apabila ujar sidin datang pujian itu atas dirimu, walasta bi ahlin, maka yakinkan 100% pujian itu bukan milikmu. Fa'athni alaih bima huwa ahluh, dan kembalikan pujian itu kepada pemiliknya. Siapa? Allah. Lagi-lagi kita diingatkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah untuk bisa menghandle pujian. Kenapa beliau banyak menguraikan tentang masalah pujian? Karena normalitas manusia katuju dipuji. Bujur kada jamaah. Kenapa mereka mencari harta dunia? Kebanyakannya mereka menginginkan kemuliaan yang akhirnya dengan harta itu mereka dipuji, mereka disanjung, mereka dihormati. Coba saja orang yang memiliki harta dunia yang banyak ini, ketika ia mendapatkan itu harta dan ia tidak mendapatkan pujian, maka dia tidak akan terfokus ataupun terpicu untuk mencari itu harta. Bahkan sudah mendapatkan harta banyak pun ia masih tidak haus, masih haus yang namanya pujian.
Apa yang mereka cari lagi? Cari pangkat. Sugih nih sudah, ya kan? Ahlinya di perdagangan, tapi karena ingin mendapatkan pujian lagi, dia paksakan masuk ke dalam dunia perpolitikan. Padahal ia tidak sama sekali memiliki keahlian di bidang itu. Oleh karena ia punya harta banyak, ia pandang untuk mendapatkan pangkat bisa dengan cara kekayaan. Apa tujuan mereka untuk mendapatkan pangkat? Di antaranya, walaupun kada semuanya, ya, di antaranya adalah ingin mendapatkan kehormatan supaya dipuji. Nah, pembahasan pada subuh hari ini Imam Ibnu Athaillah mengingatkan munnya hendak selamat daripada pujian, tanamkan di dalam hati kita seyakin-yakinnya bahwasanya pujian itu bukanlah milik kita, dan pujian makhluk bukan tujuan kita. Kenapa? Karena pujian bukan milik kita, akan tetapi milik Allah semata. Masuk pulang pembahasan yang selanjutnya, masih lagi masalah pujian. Ujar al-Imam Ibnu Athaillah lagi, az-zuhad, orang yang zuhud, idza mudihu inqabadu li syuhudihi muthana minal khalq. Itu apabila ia dipuji. Siapa orang zuhud tadi? Inqabadu, sedih, merasa sesak dadanya. Inqabadu itu sempit dadanya, sedih, dan dia tidak terima dengan itu pujian. Kenapa? Karena li syuhudihi muthana minal khalaq, karena itu orang zuhud memandang pujian dari makhluk. Inya sebatas memandang pujian itu dari makhluk. Di dalam ungkapan seorang ulama di dalam kitab Iqadhul Himam itu disebutkan bahwa orang yang zuhud ini tidak suka dipuji oleh sebab faruna minal khalq wa talibuna ilal khaliq. Mereka itu memang gawiannya menghindar daripada makhluk, karena yang ia tuntut hanya khaliq, yaitu Allah. Ini makam orang zuhud. Lebih lengkapnya adalah al-ubaduz zuhad, orang yang ahli ibadah lagi zuhud. Mereka menghindar dari makhluk dan menuntut atau menunti kepada khaliq, menuju kepada khaliq. Fokus hanya kepada khaliq. Siapa khaliq? Allah, sang pencipta makhluk. Idza mudihu, apabila orang zuhad ini, orang yang zuhud ini dipuji, inqabadu, mereka sedih, kecewa. Kenapa jadi kecewa? Karena khafu ayyashghalahum amma huwa fih, karena takut mereka itu pujian menyibukkan diri mereka daripada ibadah, sehingga ibadah mereka terganggu. Ini kelas orang zuhud, kan masing-masing punya porsinya, masing-masing punya pangkatnya di sisi Allah. Ada pangkat zuhud,
al-ubaduz zuhad, yaitu orang yang ahli ibadah lagi zuhud ini, mereka menyikapinya dengan cara demikian. Apabila dipuji, ia kecewa, ia takut, karena pujian itu bisa menyibukkan mereka daripada ibadah. Sehingga wa idza dzummu, apabila mereka dicaci, in basatu, mereka gembira. Aneh nih kebalikannya daripada normalitas manusia. Normalitas kita mau dipuji himong, dicaci kecewa. Nah, orang zuhud inya dipuji kecewa, dicaci malah gembira. Kenapa jadi gembira mereka itu dicaci? Jawabannya adalah litafarrughihim bil ibadah wa iqbalihim ilallah, supaya mereka bisa fokus dengan ibadah dan bermunajah kepada Allah. Kan ada di kalangan kita munya bagawi itu kada hakun diganggu. Ada kada tipe yang seperti itu. Pokoknya munya bagawi, bininya kah, anaknya kah, telepon gini matinya. Pokoknya fokus dengan gawiannya. Nah, ada seperti itu tipenya manusia. Nah, orang zuhud ini tipenya atau tipikalnya, ketika dipujinya kada ketujuh, ketika dicela atau dicacinya ketujuh. Oleh sebab ujarnya cacian itu maolah aku bisa fokus ibadah. Otomatis munnya manusia itu kada ketujuh lawan aku, inya kada mengganggu dengan ibadahku. Nah, ini kan alasan mereka yang masuk di maqam ubaduz zuhad, maqam orang yang ahli ibadah lagi zuhud. Contoh saja cerita Juraid, sudah pernah kita dengar ya, kalau sampai mamanya aja tuh ya kan mengatok kada diheraninya. Memang tipikalnya orang orang ahli ibadah, orang zuhud seperti itu. Namun ya tadi, kenapa Juraid mendapatkan fitnah? Oleh sebab dia tidak memahami bahwa kedudukan panggilan ibunya itu terlebih utama ketimbang sembahyang sunnahnya. Tapi tetap Allah selamatkan. Di mana Allah menyelamatkan? Dengan adanya fitnah itu, si Juraid akhirnya sadar bahwa ibunya, orang tuanya adalah keutamaannya selain ibadah sunnahnya. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa athabakumullah. Jadi tipikal orang zuhud ini kada kawa diganggunya. Nah, kita nih umpama ada melihat orang seperti itu, kita memujinya, maolah inya kada ridha. Iya kan? Maolah inya kada senang dan kecewa dengan pujian kita, maka kita kada usah memuji. Diam aja. Dan memang gawiannya pun diam-diam, kada mau bernampak dan kada mau yang namanya ingin dipandang makhluk. Ingin dipandang makhluk itu kada ada. Ini orang ubaduz zuhad, ketujuhnya menyendiri. Masya Allah. Yang kedua, pembahasan daripada kalam hikmah pada subuh hari ini, sambungannya adalah wal arifun, dan orang yang arifin, orang yang ma'rifat kepada Allah. Idza mudihu, ketika dipuji, in basatu li syuhudihim dzalika minal malikil haqq. Kebalikannya, inya gembira apabila dipuji. Kok bisa? Karena orang ma'rifat memandang pujian itu adalah memandang Allah. Nya kada mandang makhluk lagi yang muji, tapi memandang Allah yang muji. Orang arifin ini disebut dengan al-arifun al-wasilun, atau
yang lebih dikenal makomnya adalah makom bako. Makom bako. Yang makom bako itu punya dua prinsip. Satu, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah qablah. Yang kedua, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah ba'dah. Jadi orang yang berada di makom bako, orang arifin, mereka itu yang pertama tidaklah mereka melihat sesuatu kecuali melihat Allah sebelum melihat itu sesuatu. Sebelum melihat itu sesuatu sudah nampak Allah. Ini makom bako yang paling puncak. Makom bako yang bidayah masih di bawah. Itu ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullahu ba'dah. Tidaklah mereka itu melihat sesuatu, artinya tidaklah aku, bahasanya kan di situ bahasa orang arifin, tidaklah aku melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah setelahnya melihat sesuatu. Jadi ketika melihat benda, alam, apapun masih wallah, setelah melihat dia melihat Allah. Ini makom bako di tingkat bidayah. Nihayahnya, puncaknya itu sebelum melihat sesuatu sudah melihat Allah. Nah, orang arifin ini ya ketika dipuji inbasatu, himung ketika dipuji. Ya Allah. Kenapa alasannya? Alasannya adalah mereka li syuhudihim al-madah minallahi ta'ala. Karena mereka memandang pujian mereka yang memuji kepada orang arifin itu adalah daripada Allah, bukan daripada makhluk lagi. Kayak apa tuh pian senangnya mau dipuji oleh orang yang pian cintai. Kayak itu juga orang arifin ketika ada yang memujinya, ia himung karena bukan memandang pujian yang memuji itu, tapi memandang hakikat yang ampun pujian yang memujinya. Siapa? Allah. Seperti Allah memuji Nabi kita, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya kan? Ia memandang pujian makhluk bukan pujian makhluk, tapi pujian Allah. Ya Rabb, di dalam sebuah hadis disebutkan seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, rajulun ya'malul amala bil khufyah. Ada seorang laki-laki wahai Rasul beramal yang inya itu beramal dalam keadaan tersembunyi sendiri. Tapi wa yatahaddatsun nas wa fariha biha. Atau dalam riwayat fayafrah biha. Dan manusia mencari-cari atau memperbincangkan tentang ibadah orang tersebut, padahal orang tersebut sudah sembunyi-sembunyi ibadah. Yang namanya manusia ya kah, diberikan oleh Allah jalan untuk melihat gawian kekasihnya hingga akhirnya terungkap juga yang tadi disembunyikan. Dan akhirnya jadi perbincangan manusia. Kamu tahulah si Din itu ternyata Masya Allah ibadahnya luar biasa. Fayafrah biha. Ketika diceritakan atau dibincangkan seperti itu laki-laki gembira. Bagaimana wahai Rasul? Dia sudah beramal ibadah sembunyi-sembunyi. Ketika ada manusia membincangkan tentang ibadahnya yang sembunyi-sembunyi, inya bahagia. Dijawab oleh Rasul, lahu ajran, baginya dapat 2 pahala. Pahala pertama, inya beramal ikhlas tanpa ada keinginannya untuk diketahui makhluk. Yang kedua, ia dapat pahala gembira karena inya memandang itu pujian bukan dari makhluk tapi daripadaku. Daripadaku siapa? Daripada Allah. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, orang arifin ini mengamalkan juga ayat qul bi fadlillah
wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Inya memandang nikmat itu semuanya baik pujian, ya kan? Itu daripada Allah. Itu daripada rahmatnya Allah. Itu daripada karunia Allah. Fabidzalika falyafrahu, maka dengan demikian itu gembira. Kenanya kadang mandang pujian itu dari makhluk. Masya Allah. Ini orang arifin. Wa idza dzummu, apabila mereka itu dicaci. Nah, orang arifin dicaci kayak Pak menyikapinya. Inqabatu, mereka sedih. Nah, sama dengan kita Ustaz lah ya? Tidak ada sama. Sedih mereka ketika dicaci, kenapa? Ta'adduban ma'allah. Karena mereka mendudukkan diri mereka itu beradab lawan Allah. Ketika cacian itu sampai kepada mereka, mereka kada sakit hati dengan orang yang mencacinya, tapi ia sakit hati kepada dirinya. Kenapa Allah mencaciku? Artinya kenapa aku nih terhina di sisi Allah? Ketika dipuji orang arifin itu kada bahagia atau kada senang oleh pujian makhluk, tapinya senang karena itu pujian daripada Allah. Tapi ketika dicaci, dia mandang pujian itu dengan adabnya, seadab-adabnya kepada Allah, bahwa aku saat ini sedang ditegur oleh Allah. Dia mandang cacian itu sebagai motivasi dan introspeksi diri, bukan menyalahkan orang yang mencaci, dah. Dia nyalahkan dirinya. Kenapa aku sampai dicaci? Dijadikannya cacian itu sebagai perbaikan. Dijadikannya cacian itu sebagai motivasi hidupnya untuk lebih baik. Ini orang arifin. Sakit hatinya bukan karena dicaci itu jelek, tidak. Bukan karena dicaci itu kada nyaman, kada. Tapi karena kesalahan dirinya. Yang ia anggap cacian itu adalah obat pahit untuk menyembuhkannya. Ia anggap cacian itu sebagai suntikan buat menyembuhkannya. Ia anggap cacian itu sebagai operasi buat penyakit dalamnya. Ini orang arifin. Nah, sedangkan orang al-awamul juhal, orang awam yang jahil, beda tipis, tujuannya yang beda, tapi caranya sama. Dia menyikapi pujian dengan gembira sama dengan orang arifin, cuman tujuannya beda. Idza mudihu, apabila orang awam yang jahil ini dipuji, ya kan? Farihu, gembira. Kenapa gembira? Linaili muradihim wa husuli agradihim, karena mereka merasa mendapatkan sesuatu dari yang ia inginkan, yaitu binufusihim, karena dengan nafsu mereka. Kenapa orang al-awamul juhal ini dikategorikan orang yang paling jelek? Oleh sebab nufusahum ghalibatun alaihim, karena nafsu mereka itu mengalahkan jiwa fitrahnya. Akhirnya ketika diberikan pujian, nafsunya membludak, nafsunya yang memuncak kayak orang tambung. Wa idza dzummu, apabila dicaci maki, orang yang awamul juhal nih, ya, hazinu, sedih. Kenapa jadi sedih? Karena kada tercapai tujuannya ingin dipuji. Ya Rabb. Oleh sebab juga disebutkan oleh di antara ulama tasawuf, orang awamul juhal ini ketika dicaci maki, inya kecewa dikarenakan nih pondasi hatinya lemah dan nafsunya yang kuat. Nafsunya yang kuat
pondasi hatinya lemah. Karena kan fitrahnya hati itu barasih. Tapi karena nafsu yang meliputi itu hati, lalu akhirnya ketika dicaci maki kecewanya karena inya memandang kepada makhluk. Karena pujian menjadi tujuan hidupnya. Pujian siapa? Pujian makhluk. Ingin mendapatkan kehormatan makhluk semata. Ini orang al-awamul juhal. Nah, sedangkan kita kembali lagi, orang yang al-ubaduz zuhad itu dia tidak senang dipuji dan senang dicaci, itu pun adalah landasan dalilnya. Nabi pernah mengatakan kepada sahabat, uhthu biwujuhil maddahin at-turab. Lemparkan atau taburkan pasir itu ke wajah orang yang ketujuh memuji. Lalu orang-orang yang al-ubaduz zuhad, orang-orang yang ahli ibadah dan zuhud ini tidak menyenangi yang namanya pujian. Orang arifin menyenangi pujian karena memandang pujian itu bukan dari makhluk tapi dari Khalik. Orang awam menyenangi pujian karena memang tujuan hidupnya ingin dipuji makhluk, lupa dengan yang ampun pujian. Ya Rabb. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa athabakumullah. Hati-hati dengan pujian. Dudukkanlah pujian itu dengan keilmuan yang sudah diberikan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang pada hakikatnya kembali ilmu itu adalah daripada Allah. Mudah-mudahan ilmu yang dituangkan pada subuh hari ini bisa mengondisikan pujian-pujian makhluk. Jadi ketika kita dipuji, kita kada tajarumus, kada tabarusuk, karena pujian ini racun yang mematikan, racun yang menghancurkan hati. Ketika kita mengkonsumsi itu pujian tanpa hati-hati, kita akan mendapatkan penyakit di hati. Maka ketika kita diberikan pujian, ayo gunakan metode mengonsumsinya seperti orang arifin atau seperti orang al-ubaduz zuhad. Jangan seperti al-awamul juhal. Kalau ada pian melihat orang kada ketujuh dipuji, oh berarti orang ini berada di maqam al-ubaduz zuhad. Ada orang yang ketujuh dipuji, jangan langsung kita vonis, ya kah? Karena kita tidak tahu apakah tujuannya ketika dipuji itu ketujuh oleh inya memandang pujian itu daripada Khalik ataukah hanya semata daripada makhluk. Masya Allah. Lun ingatkan cerita pada pertemuan yang telah lewat, ujar Lun Sayyidil Habib Umar itu ketika dipuji beliau mengucap istighfar. Kenapa mengucap istighfar? Karena beliau menundukkan diri beliau adalah yang tidak memiliki itu pujian. Beliau ketika dipuji, disanjung, seperti ada orang Arab Badui dari pelosok Yaman itu datang kepada Sidin, menyanjung Sidin seperti para sahabat menyanjung Nabi. Beliau tersenyum, tapi di suara Sidin yang pelan, astagfirullah. Senyum, tapi dalam suara Sidin yang pelan, astagfirullah. Artinya apa? Beliau mengimbangkan. Ini husnudzan kita. Umpama lagi, kita melihat ada seorang Habib ketika dipuji itu Habib senyum. Oh, jangan-jangan Habib ini berada di maqam arifin. Ya kan? Tugas kita seperti itu. Ketika melihat orang yang dipuji itu senyum. Tapi tugas kita ketika dipuji, nah bisa-bisa kita mendudukkannya. Kita memandang orang yang kita puji itu senyum.
contoh lagi. Kita fokus kepada pembahasan masalah orang arifin dulu. Orang arifin bahagia disenyum sebagaimana contoh di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu punya pujangga khusus, penyair khusus namanya Hasan bin Thabit. Nabi kita itu dipuji, beliau senang dengan pujian itu. Kenapa? Karena tadi orang arifin sekelas Nabi tentunya a'lalul arifin, orang yang paling tinggi kedudukan ma'rifatnya. Yalah. Memandang pujian itu bukan lagi pujian sahabat, tapi pujian Allah yang telah meringankan lidah sahabat untuk memuji. Sampai-sampai Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, siapa Sayyidina Abbas? Paman dari Nabi kita, dan sanak dari Abah Sidin. Sayyidina Abbas ini setelah perang Tabuk, Nabi sedang duduk santai. Mendekati Nabi itu Sayyidina Abbas, ya Rasulullah, uridu an amtadihak. Wahai Rasulullah, ulun ingin memuji pian. Inni uridu an amtadihak. Ulun ingin memuji pian. Apa jawab Rasul? Qul ya ammi, katakan, la yafdifdullahu fak. Niscaya Allah tidak akan membuat mulutmu berpenyakitan. Niscaya Allah menjaga mulutmu dari berbagai macam penyakit. Sampai dalam riwayat Sayyidina Abbas tuh giginya kada copot sampai tuha. Karena dapat doa Nabi ketika ingin memuji Nabi, didoakan oleh Nabi. Doa Nabi kada ada yang tertolak, langsung makbul. Subhanallah. Kita kiaskan kepada generasi kita saat ini, ketujuh maulid, muji Nabi, muji Rasul. Insya Allah mulut mereka tidak dihinakan oleh Allah. Kenapa? Karena Nabi ketika dipuji, itu bahkan Sayyidina Abbas tadi izin dulu kepada Nabi sebelum muji. Nabi kita qul, katakan wahai pamanku, la yafdhibullahu fak, ya Rabb. Kenapa Nabi seperti itu? Apakah Nabi senang dipuji karena memandang makhluk? Tak. Nabi kita senang dipuji karena memandang yang memuji itu adalah Khaliq. Harus bisa mendudukkan kita. Ya Rabb. Contoh lagi Hasan bin Thabit tadi, ya kah? Dan ini sering disyairkan oleh pemuda dan pemudi grup Maulid. Apa itu awal pembuka syair Qamarun itu? Ada yang ingat lah? Nggak ingat lagi. Mana Mas Ari nih? Pembuka syair Qamarun tuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, ada ingat juga. Ada yang ingat? Iya. Wa ajmalu minka lam tara qattu ain. Orang yang paling elok, paling bungas, paling indah, tidak pernah mata ini melihat selain engkau. Artinya kada ada orang yang paling muas kecuali engkau wahai Rasul. Wa atyabu minka lam talidin nisa'u. Dan orang yang paling bagus bentuknya yang dilahirkan oleh babinian ada empian. Ayo, pujian Hasan bin Thabit kepada Nabi kita. Ini pujian ini dilontarkan sahabat di hadapan Nabi. Bukan setelah Nabi wafat, di hadapan Nabi. Maka salah besar mun ada orang mengatakan, oh bapak muji Nabi berlebih-lebihan. Yang dianggap berlebih-lebihan itu ketika muji Nabi menganggap Tuhan. Nah itu baru berlebih-lebihan. Ya, kalau kita muji Nabi tidak menganggap beliau atau mengkultuskan beliau Tuhan, aman. Itu tidak dianggap berlebih-lebihan. Umpama kita katakan qamarun, wajah pian seperti bulan. Ya, kah? Padahal menurut ilmu balaghah wajah Nabi kada kau disamakan dengan bulan.
Itu kan tasbih baligh, artinya lebih bagus daripada bulan. Nah, itu bahasa ilmu balaghah. Kadakawa disamakan wajah pian seperti bulan, sedangkan bulan aja datang goda sidin. Ya kan masuk ke jubah sidin, belah bulan. Ya Rob. Sedangkan matahari aja tuh, anta syamsun, anta qamarun. Engkau wahai Rasul seperti matahari. Oh, Rasul seperti matahari lah. Jawabannya adalah lebih cahaya Nabi kita itu daripada matahari. Buktinya ketika Nabi kita berjalan bersama rombongan Maisarah ketika membawa dagangan Siti Khadijah, matahari kadakawa menyinari Nabi kita. Iya kah? Di mana buktinya? Kada bahambaya. Lampu gonol loh, lampu halus ditatayakan, mana yang bahambaya? Hah? Lampu halus loh, lampu gonol. Ini lampu gonol. Betul di bawahnya lampu halus. Mana yang bahambaya? Lampu gonol kan lampu halus kah? Lampu halus yang bahambaya. Iya kah? Iya kah? Lampu gonol tuh lampu halus, yang bahambaya lampu mana? Lampu halus. Berarti ketika matahari menyinari Nabi kita kada bahambaya, yang bahambaya matahari, berarti tarang Nabi kita pada matahari. Allah sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa athabakumullah. Ayo kita tata hati kita, baik kita sebagai orang yang dipuji ataupun orang yang memuji, dengan keilmuan yang sudah diberikan oleh Allah pada subuh hari ini. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan taufik bisa mengamalkannya dan kita bisa menghandle pujian-pujian makhluk, apalagi kita kembalikan tadi seperti orang arifin, belajar seperti orang arifin, illam takun mithlahum fatashabbahu bil kiram falah. Jikalau kalian atau kamu kadakawa menjadi seoptimal, semaksimal, sesempurna orang arifin, fatashabbahu bil kiram, menyerupainya barang Anda sedikit, falah maka beruntung. Artinya tak datang pujian, wah ini pujian Allah, Masya Allah. Ada lagi mandang makhluk lah, yang mandang Allah, Allah muji, Masya Allah. Habis itu setelah kita paham itu pujian daripada Allah, kita kembalikan pulang kepada Allah. Ya Rabb, ini pujian dari pian, dan yang ampun pujian adalah pian. Masya Allah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo puji Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyid as-Sadati, ya Muntahal Ghayati, ya Kamil as-Sifati, wa ya Jamil al-Dhati, ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب
بالمصطفى بلغ واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يضيك رسول الله جاهك بإذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فرج بها كربنا يا واسع الكرم واحفظ بها شيخنا يا رحيم الأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.